kuat. Mobilnya nggak kuat karena udah over. Kalau mobilnya udah tua banget. Mobil tua ya, mobil tua. Wah, pagi ini belum jadi berangkat. Semalam saya tidur di kapal. Ini karena truk yang satu ini dia tidak bisa belok, tidak bisa masuk. Truk tendeng ini dari semalam akhirnya ini mau ditarik keluar. Dan nasib para penumpang ke Waingapu belum jelas apakah berangkat pagi ini atau besok. Nah, saya nggak tahu apakah tiket nanti akan diganti atau tidak. Nah, sekarang sedang diusahakan ditarik untuk dikeluarkan. Ya pokoknya yang manfaatannya kita yang mau jalan. Jadi belum ada keterangan tiket bisa ditukar ya Pak ya? Ya, ya. Ya udah, saya coba nanti ke sana mau tukar tiket. Pak mau ke Pelabuhan Bajo ke Waingapu. Tadinya mau ke Waingapu, Mau ke Waingapu. tapi kan nunggu terlalu lama lagi saya bisa ini. Akhirnya ikut Labuan Bajo saja mungkin. Kerja apa? Kerja ke Waingapu ya? Nggak lihat teman, saudara di sana. Oh. Assalamualaikum. Perjalanan ke Sape, perjalanan dari Sape ke Waingapu dibatalkan karena satu dan lain hal. Akhirnya kapal dialihkan ke Labuan Bajo. Ya, saya mengikuti saja. Akhirnya saya sekarang beralih tujuan melanjutkan perjalanan ke Bajo lewat kapal yang sama. Dan saya akan menukarkan tiket sampai Waingapu. Kata Lao Tse, seorang traveler yang baik itu tidak memiliki rencana yang pasti dan tidak pernah memikirkan waktu kapan ia tiba. Ya, seperti itulah supaya enjoy perjalanan kita. Gagal ke Sumba, ke Waingapu, kita lanjutkan saja ke Bajo. Yuk, ikuti terus petualangan saya. Ini adalah para penumpang yang gagal ke Waingapu. Lihat, ini ada yang sampai bawa kasur, perlengkapan tidur lainnya, karena memang perjalanan ke Waingapu sangat lama guys, 12 jam. Mereka harus menunggu sampai hari Minggu sore. Begitu kata Syah Bandar mengumumkan akan berangkat. Ini teman saya Pablo Benua. Dia kabur dari penjara, teman-teman. Pablo Benua agak beda dengan Pablo Benua yang di penjara. Yang ini agak gosong sedikit karena sering traveling. Kalau yang itu mungkin sering ke salon. Pablo, apa kabar Pablo? Pablo rupanya lebih fokus ke media sosial dibandingkan menjawab sapaan saya. Inilah Pablo juga gagal untuk menyeberang ke Waingapu. Kita jalan ke Labuan Bajo. Oke, kita enjoy saja. Ya, sip. Ini suasana penukaran tiket. Saya akan menukar tiket ke Labuan Bajo. Saya lapar, kita cari makanan yuk. Lebih baik kita beli makanan-makanan tradisional sambil belajar mencicipi makanan-makanan baru. Yuk, ikuti. Kita cari makan guys. Aduh, beli apa ya? Sepertinya ini ada makanan di sini. Oke, kita coba. Halo teman-teman, ini overlander dari Holland, Belanda, Nederland. Mereka menyewa Honda CRF 125 Labuan Bajo. It's nice to meet all of you guys. Enjoy your ride, enjoy your adventure, enjoy your vacation. Oke, ini sekarang terjadi bahan rencana dan ini suasana di Labuan Bajo sekarang. Mereka adalah para penumpang yang akan ke Labuan Bajo. Di sini ada teman-teman dari Belanda. Mereka sudah 5 hari riding dan mereka akan pergi ke Labuan Bajo, sepertinya surfing dan lain-lain. Ya, sampai jumpa.
Enjoy your ride. Ya, sampai jumpa di kapal. 3. Lipkan tali bagian bawah ke depan. 4. Dan terakhir ikat tali yang terdapat pada kerah baju penolong. Himbauan. Dihimbau kepada seluruh penumpang atau pengguna jasa yang berada di atas kapal untuk tidak melakukan hal-hal sebagai berikut. 5. Dilarang merokok di tempat umum, ruang penumpang, ruang ber-AC, atau ruang tertutup. 6. Dilarang berjudi di atas kapal dan mengkonsumsi, mengedarkan minuman keras serta narkotika. Wah, ada minion di sini. Lucu sekali. Kreatif ya ternyata ya. Jadi begini teman-teman semua. Kapal ini sebenarnya awalnya berencana ke Waingapu, dari Sape ke Waingapu. Terus ada satu truk gandeng, dia tidak masuk menghalangi yang lain. Ditunggu sampai jam 12 malam. Kalau dia jam 12 malam tidak bisa masuk, itu kapal tidak akan berangkat. Akhirnya sampai pagi kapal tidak berangkat. Kami semua penumpang yang tujuan Waingapu terpaksa dialihkan kapalnya atau menunda besok. Minggu pagi baru ada pelayaran dari Sape ke Waingapu. Akhirnya kapal ini diarahkan ke Labuan Bajo. Dan saya mengikuti kapal ini. Tujuan awal ke Waingapu menjadi Labuan Bajo. Lagi pula saya bepergian untuk bertraveling, tidak memiliki destinasi pasti, saya hanya mengalir saja. Nanti kita lihat yuk di Flores ada apa aja ya. Halo adik-adik, kalian mau kemana? Mau ke Labuan Bajo. Kelas berapa? Kelas 3. Sama siapa perginya? Oh, kelas 5. Hebat. Bisa jawab pertanyaan Om nggak? Kalau bisa jawab Om kasih hadiah. Kali-kalian. Apa itu? Hah? Om nanti tanya soal matematika. Kali-kalian mau jawab nggak? Mau nyoba? Mau coba ya? Ya. Oke. Sini kamu. Sini. Namanya siapa? Astrid Lahirani. Om Astrid. Nih lihat ini ya. Lihat ini, nanti jawab pertanyaan Om ya. Ini sederhana. Lihat ini, fokus ya. Apa itu hadiahnya? Hadiahnya nanti uang. Ya. Berapa harganya? Harganya nggak tahu. Om nanti punya uang berapa di kantong. Lihat. Ini ya. Fokus ya. Ikuti kemana aja. Nanti jawab pertanyaan Om. Oke? Ya. Lihat. Ikuti ini. Fokus. Ya, lihat ini, perhatikan. Terus nanti jawab pertanyaan Om. Oke? 1 kali 1. 2. Salah. Berapa 1 kali 1? 3. Salah. 1 kali 1 berapa? Ayo, berapa? 1 kali 1 berapa? 2. Kok 4? 1 kali 1. Adik asli mana ini? Sumbawa atau dari Flores? Saya dari Aceh. Oh, Aceh. Flores. Dari Aceh. Terus di Flores udah punya tinggal atau jalan-jalan ini? Jalan-jalan. Wah. Namanya siapa tadi? Astrid. Astrid itu dari Aceh, jalan-jalan ke Labuan Bajo. Amazing guys. Dan ini namanya siapa? Cecep ya? Udin atau Cecep? Siapa namamu? Siva. Oh, Siva asli Labuan Bajo ya. Kalau Om mau singgah di situ, silakan singgah. Oh gitu. Ini kata adik ini katanya di Labuan Bajo ada Starbucks. Oh my dog, I hate that. I don't like Starbucks. Saya sukanya kopi buatan Indonesia. Nanti masuk TV. Siva nanti masuk TV. Wah, Siva sama Astrid. Wah, hebat sekali jalan-jalan terus nih. Aduh. Kuat ya di lautan ya. Nah, ini guys, kata Siva, kalau bingung cari Starbucks di Labuan Bajo, tadi harus buka apa katanya Siva? Google Play. Oh, Google Play. Loh kok? Oh, ada Google Play? Google Map. Ya. Ya, Google Map.
Ayo minta maaf ke penonton. Penonton. Nonton maaf ya. Ah, gitu. Gitu nih sambil nyanyi kayak lagu dangdut. Penonton, saya minta maaf. Oke, makasih Siva ya sudah berbagi cerita, sudah membagi informasi tentang globalisasi Starbucks. Jadi teman-teman ini sedang menyapa teman-teman dari Belanda. Ayo tuyul-tuyul, bocah-bocah. Hai guys. Hai guys. Kesini loh. Bersama kami, dengan kami di sini dua lumba-lumba. Lumba-lumba cantik. Lumba ada topinya. Ya begitulah anak-anak ini. Sementara ini adalah overlander dari Belanda. What's your name? Robin. And then Helen and Robin from Holland. Ayo sini. Hi Esifa, I'm Robin. Ini Robin, Om Robin, Arhan Robin. No. Ini Om Robin, ini Tante Helen. Iya. Iya, orang Belanda. Iya, orang Belanda. She said, I thought both of you is from Holland. And then I said, yes. Ya, dari Belanda. You said home and Tante? 4 years ago, Kuta. Actually, I went to Kuta 8 years ago. Yeah. So quiet. No music. Bang, bang, no. Just quiet. Now it's very changing, very fast. Do you think it's too much already, or Yes, I guess it's too much already. For me, it's too much already. well, then you definitely won't like Bali. Yeah. Bali is too crowded for Yeah. me. I don't like Bali. Very much. Not like. It's very difficult to find a good balance between tourism and keeping Yeah. local traditions and Mhm. not getting everything overcrowded. Yeah. That's right. Alan, what do you think about my country? Say something. Thank you. Beautiful nature, Uh-huh. nice roads, Okay. not all the roads. Okay. You don't like the road, this road, or I that, liked it as well, but the traffic jam? now we have off-road motorbikes, so it's okay. Okay. But with the bike that I have at home, it's not possible to go driving. Okay. We're less used to these roads. I mean, if we ride along in the Netherlands, the roads are like newly paved, and here you always have to watch out. There's lots of traffic, there's lots of animals, and there's always around the corner there can be some dirt or some holes in the road or something like that. So Okay. it gives a challenge. Okay. It's nice. It is nice. We can't really go off road in the Netherlands, so it's nice to do that here. Okay. Ayo ceritakan, ada Starbucks di mana tadi? Di Pelabuhan Feri. She said in the Port Ferry there's a Starbucks. Ya. Waduh. Do you live in Labuan Bajo? Ditanya sama Om Robin, kamu tinggal di Labuan Bajo? Di Labuan Bajo. Do you like it? Suka di Labuan Bajo? Okay. She said I have a lot of friends. Oh yeah? Do you ride motorcycle? Suka naik motor nggak? Oh, dia lebih she's prefer driving car in a car, not motorcycle. You ride bicycle maybe? Naik sepeda? Suka bersepeda? Suka. Oh, she said love bicycle. Yeah? Yeah. Go. In the Netherlands, everyone rides a bicycle. Di Belanda, di negerinya Om Robin, semua orang naik sepeda. Iya. I ride my bicycle to work every day.
Nah, Om Roman ini Helen as well. sama Tante Helen kalau pergi kerja naik sepeda. Bukan naik motor besar. Bukan naik motor besar. No big motorcycle. No big. She told both of you going to your work with big bike. Well, we do have big bikes, but we use them for going for nice rides for a weekend or for a holiday. But to work, we always go with the bicycle. Ah, kata Om Roben, itu kalau pakai motor gede, ya itu cuma jalan-jalan hari Sabtu atau Minggu. Kalau kerjanya setiap hari mereka naik sepeda, gitu. Mengerti? Dan ini di hadapan saya teman backpacker saya. Halo. Dia baru keluar dari penjara, namanya Pablo Benua. Nah, lihat, dia kabur. Kali ini ingin mencari ikan asin yang sesungguhnya. Nah, ini Pablo Benua KW1. Mas Pablo, senyum Mas Pablo. Halo guys, saat ini jam 4 waktu Indonesia bagian timur. Kapal KM sekarang mulai merapat ke Labuan Bajo. Alhamdulillah sampai. Pak, kita sudah sampai nih. Ini Bapak tujuannya kemana? Iya, ke Labuan ini. Ke Labuan Bajo juga. Oke, tinggal di mana? Di Floresnya? Enggak, ini. Oh, memang di Bajo ya? Di Bali. Kita siap-siap riding keluar, nunggu pintu kapal dibuka. Robin, Helen, Michelle from Holland. Wow, ternyata benar menurut Siva ada Starbucks. Ini dia Starbucks mulai hadir di Labuan Bajo. Selamat datang kapitalisme, selamat datang kapitalisme. Kita sudah sampai di Bajo. Kita cari hotel yuk. Wah, sudah gosong banget nih kulit saya nih rupanya ini. Sudah 9 hari di jalan. Oke, gak ada hubungannya sama hotel. Kita cari hotel dulu, cari penginapan yang murah meriah. Yang penting kita bisa istirahat dan ngecas baterai dan sebagainya. Oke guys. Oke, nah Black Pearl sudah tiba di Pavilo Hotel Labuan Bajo. Oke, ini hotel tempat saya menginap malam ini, Pavila Bajo. Nah itu teman ketemu di kamar, ketemu di kapal. Saya ajak nginep bareng. Saya tidak tahu ternyata besok adalah hari raya Idul Adha dan ini adalah pengalaman pertama bagaimana saya lebaran berada di tempat lain, jauh. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan nanti besok ya. Kamar malam ini paling mewah. Nah, saya bersama Pablo Benua, tadi ketemu di kapal. Jadi saya ajak aja mereka kemari. Alhamdulillah. Mudah-mudahan malam ini bisa tidur. Pablo? Ini Pablo Benua. Dia backpacker dari Bojonegoro. Saya ajak aja lah ketemu di jalan. Malam ini kita istirahat bareng di sini. Entah kita takbiran bareng. Katanya besok lebaran. Ini si Raja Ngising. Ini si... Siapa namanya? Reza? Reza, oke. Dipanggil Pak Ijo. Pak Ijo. Wow, jauh sekali Reza ke Pak Ijo. Ini hotel baru guys. Banyak ekspatriat di sini. Kalau kamu tinggal di sini harus punya motor, sewa motor, karena tempat ini agak ke tengah kota, cukup jauh dari jalan utama, tapi sangat tenang. Saya suka di sini. Untungnya saya ada Black Pearl, jadi bisa jalan.
Bukan begitu Mas Bambang? Iya. Oh iya. Ini saya sama Mas Bambang asli Solo, dia yang bikin hotel ini. Saya nggak tahu kalau besok itu adalah Idul Adha, sampai lupa hari. Dan sama Mas Bambang nanti kita akan sholat id di mana Mas? Masjid sini Nurul Soleh. Nurul Soleh. Masjidnya Nurul Soleh. Wah, Nurul cahaya Soleh. Mudah-mudahan saya jadi orang soleh juga ini sesuai nama masjidnya. Amin. Amin. Ketik amin spasi yes. Oh salah. Like, subscribe. Oke. Oke. Kalau ada kamu Share suka juga. share juga. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Bukan begitu Mas Bambang? Betul. Nah, betul. Oke, sampai jumpa. Besok kita akan sholat id. Insya Allah mudah-mudahan bisa bangun subuh. Kata Mas Bambang katanya kalau sholat id itu jam 6.30. Saya bingung jam 6.30. Mungkin maksudnya 6:30. 6.30. Oke. Senang bertemu Mas Bambang. Alhamdulillah. Kami itu sempat bingung nyari masjid di mana. Oke, makasih. Wah, top Mas Bambang.